Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ageng Mustafa dari Refinery Pengolahan PMAK Migas dengan nomor kode 315. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Optimasi Kinerja Desalter C20107 pada kilang X. Oke, selanjutnya outline-nya ada 5, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Untuk pendahuluan sendiri, desalter merupakan alat yang meminimalisirkan kandungan garam sekitar 95% dari kandungan total feed atau juga 1-4 ppb dan kandungan airnya. Desalter merupakan alat penting di kilang karena kan dapat merusak alat proses seperti korosi, air terbentuknya kuk pada furnace maupun pada cup-cup HE, dan kadar garam berkurang akan mencegah fouling pada HE tersebut. Proses desalting ini merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan garam dan senyawa mineral lainnya. Garam akan larut pada air, bukan pada minyak. Maka garam tersebut akan mengikut atau terserap dalam air. Dan dalam proses desalting ini menggunakan prinsip densitas, di mana fase berat akan di bawah dan yang ringan akan di atas. Dan daripada hal itu, minyak lebih rendah daripada air, sehingga air akan turun ke bawah. Proses desalting ini membutuhkan panas, di mana panas tersebut akan membesarkan celah-celah pori-pori pada minyak tersebut, sehingga garam akan lepas kepada minyak tersebut. Untuk metodenya dengan menggunakan variable flow rate umpan dan wastewater akan meningkatkan kinerja desalter sehingga efisiensi mendekati desain. Jadi pada jurnal saya ini mengubah variable flow rate umpannya dan wastewaternya, akan berdampak pada hasil penyerapan desalter tersebut, dan juga membatasi kandungan garam yang ikut dengan minyak. Itu meningkatkan kadar garam yang terserap oleh kandungan air buangan, juga meningkatkan kualitas desalter crude dan meningkatkan efisiensi pada desalter tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar crude oil dari tangki dipompa menggunakan pompa G2101AB, kemudian masuk ke dalam HE S1, kemudian dibagi menjadi 2 aliran dan masuk lagi ke dalam HE untuk dipanaskan sehingga suhu daripada crude oil tersebut memasuki spesifikasi yang dibutuhkan desalter, sehingga penyerapan garam tersebut menjadi lebih optimal dan lebih efisiensi. Sebelum masuk ke dalam desalter, minyak tersebut akan melewati mixing valve, di mana akan terjadi putaran turbulen yang menyebabkan injeksi demulsifier tercampur pada minyak tersebut sehingga tercampur merata dan dibantu dengan transformer atau tegangan listrik yang menyebabkan perpisahan daripada garam tersebut. Garam dan air akan terikut ke bawah pada panah biru atau di LCV 001, dan kemudian minyak hasilnya akan ke atas dan melanjutkan ke top kolom CDU. Nah, untuk lebih jelasnya gambar desalter dapat dilihat pada gambar tersebut. Minyak masuk, kemudian dicampur mixing valve, dibantu dengan transformer dan distributor akan kembali ke effluent water.
dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan data tersebut yang sudah diperoleh, yaitu untuk menghitung kadar garam optimum dapat dilihat dengan data-data yang aktual yang ada dalam lapangan. Dapat dilihat nilainya 0,86178, sedangkan perhitungan garam optimum pada desain atau data pada optimasinya itu meningkat 0,89. Artinya peningkatan garamnya meningkat 0,03. Dapat dilihat juga perhitungan efisiensinya dari 77% naik hingga 83% setelah diefisiensi. Jika dibandingkan dari efisiensi desain itu cukup kurang di bawahnya, dikarenakan alat desainer ini sudah beroperasi dari tahun 90-an. Maka pasti setiap tahun ada penurunan kinerja pada desainer ini, sehingga desainer ini dapat dioptimasi sampai nilai efisiensinya 83%. Nah, ini adalah merupakan tabel perubahan water, di mana saya mengambil flow rate waternya yang paling optimum adalah 15,92, di mana itu adalah jumlah yang terletak pada spesifikasi alat desainer dan menghasilkan efisiensi 83,24. Dan juga untuk nilai-nilai flow rate wastewater yang diubah juga dapat dilihat dari tabel tersebut dan hasil efisiensinya. Akan di sini semakin banyak air pembersihnya akan juga meningkatkan efisiensi pada desainer. Akan tersebut, apabila terjadi kebanyakan air juga tidak baik untuk di dalam alat tersebut, dikarenakan kapasitas alatnya yang tidak memenuhi, sehingga yang paling cocok adalah 15,92%, sehingga nilai efisiensinya 83. Dan untuk perubahan flow water umpan ini tidak akan dilakukan dikarenakan akan mengubah jumlah flow rate umpan atau crude oilnya yang masuk ke dalam alat desainer. Itu akan menyebabkan perubahan-perubahan pada proses-proses selanjutnya seperti furnace, kolom, maupun alat-alat lainnya, sehingga pada perubahan flow umpan ini tidak akan dilakukan untuk merubah nilai efisiensi desainer tersebut. Nah, untuk kesimpulan daripada jurnal kami yaitu ada 4, yaitu hubungan kecepatan umpan dan kecepatan pengendapan emulsi semakin tinggi umpan masuk dalam bencana, maka akan pengendapan emulsinya akan turun. Nah, dibuktikan pada flow rate umpan 399 tadi mendapatkan kecepatan pengendapan sebesar 0,43 cm kubik per detik dan kecepatan alir minyaknya sebesar 0,0204. Nilai density yang tinggi akan menyebabkan turun nilai kecepatan pengendapan. Hal itu dikarenakan karena semakin berat suatu cairan atau emulsi, maka membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mengendap. Yaitu apabila benda semakin berat, maka untuk turun itu semakin cepat. Dapat dilihat dari data density-nya 0,7791 dan 0,7899. Nilai kecepatannya pengendapan akan lebih cepat yang lebih berat. Untuk yang ketiga, hubungan dari semakin besar nilai viskositas, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengendap. Dikarenakan semakin kekentalan suatu cairan, maka akan semakin lambat waktu yang dibutuhkan untuk mengendap. Artinya suatu cairan yang kental itu akan lama untuk cairan tersebut turun. Dapat dibutuhkan pada data-data viskositas tersebut. 0,0034 dan 0,38 mendapatkan kecepatan pengendapan 0,479 dan 0,4101. Dan yang terakhir, perhitungan nilai efisiensi dengan data aktual mendapatkan 7778 dengan efisiensi pada alat desainnya 89,67%. Dan setelah dioptimasi atau setelah diperbaiki, merubah flow wastewaternya atau pencuci airnya,
menjadi 15,98 meter kubik per jam, mendapatkan nilai efisiensinya naik daripada 778 menjadi 83,23%. Hal tersebut berhasil meningkatkan 5,45% nilai efisiensinya. Nah, terima kasih telah mendengarkan saya Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral. Saya Restu Agam Mustafa undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lama ya cuy ya.